Memahami pengasuhan anak melalui lensa ilmu pengetahuan. Melihat pengasuhan anak melalui lensa ilmu pengetahuan melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan berinteraksi untuk membentuk anak-anak menjadi individu yang sehat dan kompeten. Berikut beberapa aspek penting yang dapat dikaji dalam pengasuhan dari perspektif ilmu pengetahuan. 1. Perkembangan anak. Sains telah memetakan tahapan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Memahami tahapan ini dapat membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak pada setiap tahap dan menerapkan strategi pengasuhan yang sesuai. 2. Peran otak dan neuroplastisitas. Otak anak berkembang pesat sejak dalam kandungan hingga usia 20-an. Pengalaman dan interaksi dengan lingkungan berperan penting dalam pembentukan jalur saraf dan keterampilan kognitif. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi, memungkinkan anak belajar dan berkembang hingga dewasa. Pengasuhan yang responsif dan penuh stimulan dapat mengoptimalkan neuroplastisitas. Penelitian otak menunjukkan bagaimana pengalaman awal anak membangun sirkuit saraf dan memengaruhi arsitektur otak. Pengasuhan yang responsif dan penuh kasih sayang dapat meningkatkan perkembangan otak, sedangkan lingkungan yang penuh stres dapat menghambatnya. 3. Ikatan orang tua dengan anak. Keterikatan yang aman dengan orang tua atau pengasuh utama sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Ikatan yang kuat dan aman dengan orang tua memengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan kognitif anak. Responsivitas orang tua terhadap kebutuhan anak, seperti sentuhan, pelukan, dan komunikasi, melepaskan hormon oksitosin yang mendukung ikatan dan kesehatan mental. 4. Pengaruh genetik dan lingkungan. Sifat seseorang dipengaruhi oleh interaksi antara gen dan lingkungan. Sains dapat membantu memahami bagaimana gen dan lingkungan berinteraksi untuk mempengaruhi temperamen, perilaku, dan bahkan risiko gangguan mental. 5. Pengaruh stres dan trauma. Stres kronis pada anak dapat berdampak negatif pada perkembangan otak dan kesehatan mental. Pengasuhan yang penuh dukungan dan mengurangi stres dapat membantu anak mengatasi tantangan. Trauma masa kecil juga bisa berdampak jangka panjang. Orang tua perlu memahami dan mendampingi anak yang mengalami trauma untuk membantu mereka pulih. 6. Pola asuh dan disiplin. Sains telah mengidentifikasi efektivitas berbagai pola asuh dan strategi disiplin. Pola asuh yang otoritatif, yang menggabungkan kehangatan dan ketegasan, umumnya terkait dengan hasil perkembangan yang lebih positif. Menghindari pola asuh yang terlalu otoriter, permisif, atau tidak terlibat, karena bisa berakibat negatif. Penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang otoritatif dengan kombinasi ketegasan dan kasih sayang ideal untuk perkembangan anak. 7. Perbedaan individu. Setiap anak adalah individu dengan kebutuhan dan temperamen yang unik. Tidak ada pendekatan pengasuhan satu ukuran untuk semua. Sains dapat membantu orang tua memahami perbedaan individu dan menyesuaikan strategi pengasuhan mereka. 8. Pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat. Pengasuhan tidak terjadi dalam ruang hampa. Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pengasuhan dan kesejahteraan anak. 9. Ekonomi. Mengkaji dampak kebijakan publik dan faktor ekonomi pada pengasuhan. 10. Kedokteran. Mempertimbangkan faktor kesehatan dan nutrisi dalam pengasuhan, serta dampaknya pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Nutrisi yang tepat dan pola hidup sehat penting untuk perkembangan kognitif dan fisik anak. 11. Antropologi. Melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memengaruhi pola pengasuhan dan norma-norma yang terkait dengan anak. 12. Penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yang bijaksana dapat mendukung pembelajaran, namun perlu diatur untuk mencegah efek negatif. Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi, tidak ada formula tunggal untuk pengasuhan yang ideal, namun dengan memahami perspektif sains, kita dapat membuat keputusan pengasuhan yang lebih tepat berdasarkan kebutuhan anak dan lingkungan sekitar. Mari belajar bersama.